Tapi laga terakhir yang sempat lawan Persija ya? Iya, Persija. Terus Ada lawan gol yang dianulir itu. lawan Persib ya. Lawan Persib ya, Persib. betul. Ada Persib. gol Persib dianulir. Nah, itu Kemudian ada beberapa gol kita yang clean juga tiba-tiba dianulir Nah, karena itu ada dia. pelanggaran yang jauh di belakang. Aduh, udah deh. Nah, itu menyikapi gol yang Persib ya. Lawan Persib Lawan yang Persib. dianulir. Nah, itu gimana menurut Bang Kita Sakti? selalu kritis kepada komisi wasit. Oke. Dalam artian kritisnya itu untuk memberikan mereka masukan dalam perbaikan ya kualitas wasit kita. Tadi Bang Jaki kan nyebut-nyebut masalah salary, masalah budget. Yang saya tahu ini Liga Indonesia nih Bang ya. Klub-klubnya tuh berani bayar gede. Dulu saya pernah dengar wawancara Taisei Marukawa, itu ada pilihan dari Eropa dan dari Indonesia. Dia pilih Indonesia dulu Persebaya tuh, karena gajinya lebih gede ketimbang Eropa bahkan. Eropa bahkan. Walaupun Eropanya Eropa pinggiran lah ya. Begitupun pemain-pemain, ini yang salah satu alasan kenapa pemain kita banyak yang males abroad gitu loh. Karena gajinya gede. Mungkin ya, mungkin gaji-gaji Asnawi kalau dia main di PSM Makassar gitu ya, dengan saat ini dia main di abroad di Thailand, mungkin lebih gede kalau dia main di PSM. Begitupun Pratama Arhan. Lah itu benar nggak tuh Bang kayak gitu Bang? Makanya ini kan dunia profesional ya. Tadi saya nggak bisa katakan apa namanya, kalau udah mengenai budget pemain itu ya udah kantong masing-masing klub nih. Ada yang berani bayar besar gitu ya. Bahkan ditambah lagi lebih besar lagi dengan kondisi yang terbatas dari klubnya mereka ya. Siapa yang mau ini ya, dari Persib kan bisa bawa rombongan tuh ke Maluku United ya kan, Maluku United. Nah, tentu kan ada offer yang lebih besar lagi di sana. Begitu juga dengan kekuatan finansial dari klubnya masing-masing. Kita, kalau saya melihat ini ya, ini dunia profesional tadi. Makanya ya tidak menutup kemungkinan pemain-pemain naturalisasi kita juga akhirnya tergiur main di Indonesia. Karena tadi perkembangannya sudah sangat luar biasa sekali. Mungkin salah satu budget yang terkecil ya Persita lah kalau di Liga saat ini. Apalagi kalau ngitung 6 besar atau 5 besar, wah kita paling itu tuh paling kecil banget tuh. Paling irit ya. Paling irit, boleh ya terserah orang mau bilang pelit, irit. Tapi kita tetap berpegangan kepada disiplin kita menggunakan anggaran. Karena kita bukan tim besar tadi. Ya. Tim yang dimana sponsor bisa datang berbondong-bondong gitu ya, perebut. Kita ini harus effortnya itu ke sponsor itu sangat luar biasa. Makanya tadi branding stadion itu menjadi salah satu daya tarik kita ya. Kemudian juga engagement sama yang hadir, penonton yang hadir maupun yang luar, itu kan menjadi challenge buat kita. Berbeda dengan klub-klub seperti Persib, Persija yang memang dari dulu juga di perserikatannya didanai oleh APBD provinsi. Ini kan juga kelasnya udah beda nih dulu nih. Dari zaman perserikatan tuh udah beda kelas juga. Mereka APBD-nya APBD provinsi, kita APBD-nya hanya sebatas APBD kabupaten. Nah, jadi memang tantangannya kemudian adalah buat liga kita sih ini menjadi sesuatu yang menarik. Karena bayangin aja Kurzawa bisa main di Persib di Indonesia. Dulu ada Asian di Persib juga. Di Persija kita pernah punya siapa yang dari Afrika tuh yang dari dulu yang pemain Piala Dunia juga Roger Mia. Ya. Pelita Jaya. Pelita Jaya. Ya. Terus kemudian juga ada beberapa pemain asing yang pernah bermain di kita juga. Nah, ini sebenarnya menjadi daya tarik. Hanya memang kita kan lupa bahwa kita pernah disuspend oleh FIFA. Iya, betul. 2015 makanya liga kita poinnya jauh rendah sekali sekarang. Itu kan akumulasi. Ketika kita disuspend itu 2014 sampai 2015 sampai 2017 itu kan dampaknya damage-nya sangat luar biasa sekali. Makanya yang sekarang ini jangan mudah sekali minta ganti organisasi lah, PSSI lah. Ya kecewa ada ya, tapi bukan, kalau kita lihat perkembangan sekarang ini sangat luar biasa sekali sebetulnya PSSI kita ini ya.
Bicara soal persaingan di Liga 1, Super League ya, Super League. namanya ya. Siapa klub yang menurut Bang Zaki ini saingannya Persita Tangerang saat ini? Klub mana aja? Wah, semua juga challenge-nya sama. Yang paling rival banget ya menurut Yang Bang paling Zaki? rival banget sekarang. Kalau dulu kan ada Persikota. Iya, Persikota kalau dulu ya. Kalau dulu. Kalau sekarang semua sama ya, nggak ada ini ya. Kita bisa mengalahkan Persib menjadi satu kebanggaan di season ini. Season lalu kita pernah ngalahin Persija juga gitu ya. Borneo juga pernah kita. Jadi tim-tim yang di atas juga kita masih bisa kompetitif. Untuk rivalitas yang tinggi itu sepertinya Persita nggak ini ya, bukan apa namanya tim yang punya kayak Persija gitu. Ya, itu kan udah nggak ada lagi ya. Karena dulu satu-satunya lawan yang nggak boleh kita kalah itu ya Persikota. Persikota, karena udah nggak ada deh. Udah di bawah lah. Ada Persikota masih ada. Masih di level cuman masih di iya, mudah-mudahan masuk ke Liga 2 nanti. Iya. Kalau dia masuk kan seru lagi tuh kalau dia masuk. Iya, tapi sekarang kan infrastrukturnya siap nggak Persikota? Ya kita bisa bantu infrastruktur main lagi di Indomil nggak apa-apa, tapi dengan 2 tim di satu stadion, pengalaman saya waktu sama Dewa itu kita agak-agak gitu tuh. Iya, karena akhirnya kan damage-nya ke pitch ya. Oh iya benar juga ya, di pitch-nya itu di ya. pitch-nya jadi acak-acakan gitu. Walaupun sekarang juga Dewa kita berikan kesempatan untuk memakai stadion kita, ya kita berbagilah, nggak ada masalah juga kan ini. Meskipun nggak ada rivalitas yang khusus ya, Iya. tapi laga terakhir yang sempat lawan Persija ya. Iya Persija, terus Ada lawan gol yang dianulir itu. lawan Persib ya. Lawan Persib ya, Persib. betul. Ada Persib. gol Persib dianulir. Nah itu Kemudian ada beberapa gol kita yang clean juga tiba-tiba dianulir Nah, karena itu ada dia. pelanggaran yang jauh di belakang. Aduh, udah deh. Nah itu menyikapi gol yang Persib ya. Lawan Persib Lawan yang Persib. dianulir. Nah, itu gimana menurut Bang Kita Zaki? selalu kritis kepada komisi wasit. Oke. Dalam artian kritisnya itu untuk memberikan mereka masukan dalam perbaikan ya kualitas wasit kita. Banyak momentum-momentum yang terjadi. Ini jangan lupa nih 2 kali 45 menit ini momentum di lapangan itu aduh biar kata cuma 1-2 menit itu sangat vital sekali loh. Pertandingan terakhir kita lawan lawan Dewa kalau nggak salah itu. Yang tertunda hampir 4 menit karena main cuma 10 pemain. Dibilang ada pemain asingnya udah 7 padahal pemain asing yang main baru sisa 5 karena 2 udah kita tarik di pertengahan. Itu terjadi dispute juga. Jadi ya banyak sekali momentum-momentum yang memang akhirnya membawa dampak kepada tim. Ya, maka dari itu kita setiap pertandingan akan selalu memberikan masukan kepada komisi wasit. Ya, bukan kita tidak percaya kepada wasit Indonesia, tapi banyak kualitas yang perlu disempurnakan lagi dari wasit-wasit kita. Ada wasit yang memang sudah bagus ya, standarnya sudah baik. Tapi kan momentum-momentum itu menit by menit itu di pitch di lapangan itu sangat Cukup merusak ya. Wah iyalah. Jadi apalagi kalau kepancing emosi pemainnya, terpancing dengan situasinya ya sudah. Padahal kan ada VAR ya sebenarnya kan. Ya ada VAR sekarang, Iya, jauh harusnya. lebih baik. Iya, harusnya Bayangin lebih baik kalau loh. nggak ada VAR, Malah gitu jadi. ada VAR-nya aja masih. Nah, di Persita sendiri kan ada beberapa pemain muda, beberapa pemain binaan, ada beberapa pemain lokal timnas lah kayak Hoki. Ada nggak istilahnya tawaran atau kontak dari klub-klub luar yang untuk abroad gitu. Ini pemain mau kita ambil. Saya kalau ada tawaran dari klub luar yang kualitasnya di atas Persita, biar kata mereka di klub Liga 2-nya gitu ya, dari Eropa atau dari Jepang atau dari Korea, saya akan mendukung mereka berangkat ke klub-klub itu untuk mendapatkan pengalaman yang lebih. Ya. Apabila ada, saya katakan kepada Hoki, Yardan, kemudian kita ada pemain muda yang lain-lain nih. Pokoknya kalau ada klub yang lebih besar dari Persita, apalagi abroad, ya, bukan lokal saya bilang. Saya bilang sama Hoki ini masih ada kontrak lagi sampai tahun depan nanti 2027. Saya bilang kalau ada tawaran yang baik buat kamu, perkembangan karir kamu, saya akan dukung. Saya bilang bahkan
tadi melalui Zenga sendiri kita udah kirim profilnya hoki buat dia lihat peluang-peluang. Siapa tahu ya. Siapa tahu ya, kita nggak tahu di dunia luarnya. Tapi paling tidak dengan kondisi hoki saat ini, hoki itu buat nilai marketingnya cukup bagus sekali. bagus, ya. Ini menarik, Hoki Caraka yang sebenarnya memang striker masa depan timnas Indonesia. Iya. Tapi di sosial media banyak mendapatkan hujatan gitu dari sebagian netizen. Ini mengganggu Hoki Caraka nggak? Saya percaya hoki sekarang mentalnya udah sangat luar biasa sekali, sangat dewasa sekali untuk pemain dengan umur 21 gitu ya. Dia sangat dewasa sekali. Dan inilah tempaan mental yang kita harapkan kepada pemain-pemain timnas senior nasional kita nih, apalagi yang dari junior. Jadi mudah-mudahan contoh hoki ini bisa jadi contoh buat yang lain, mereka meningkatkan lagi kualitas performa mereka dan juga mental mereka. Mereka harus siap. Wah, ini memang luar biasa. Ini anak kan baru masuk Persita aja ada ribut-ribut. Iya, saya panggil, udah Pak, tenang aja. Saya bisa handle apa, nggak akan terganggu. Oke, bagus. Dan ternyata memang performanya Bagus. Sampai hari ini konstan, stabil, dan ada peningkatan yang luar biasa. Berarti udah dewasa nih Hoki Caraka nih. Ya, itu Bangga yang nih. kita harapkan sih. Nah, sudah ada di peringkat 6 tadi 6. ya. Udah ada di peringkat 6. Targetnya musim ini apa sih, Bang? Terus kita Persita. berusaha ke 3 besar. 3 besar. Mungkin kalau 3 udah agak susah nih, karena 3 yang di atas itu udah Udah lari poinnya kencang. udah Jauh, lari kencang jauh. semua. Tapi mungkin kita masih bisa meraih ke posisi 4 ya. Karena kita dengan Malut itu hanya berjarak 6 poin 6 poin. maksimum. Dengan 10 pertandingan, kita masih punya kesempatan itu. Ini berarti udah mulai mempersiapkan tim untuk musim depan berarti? Perlahan kita mulai dari budget dulu. Kalau Persita itu dari budget dulu. Nah, dari budget ini kita baru bisa melihat, dan pastinya Carlos Pena nanti yang akan punya otoritas untuk meracik Dia kontraknya rencana. Kalau dia kontraknya 1+1. 1+1. Untuk sementara kami shareholder semua cukup puas dengan performanya Pena ya. Dan kita lihat sebenarnya bisa lebih. Ya, kalau tanpa tadi drama-drama udah ada macam-macam dan dramanya tuh. Wasit. Injury time. Injury time. Pemainan yang lawan dapat penalti gitu dari kita. Penaltinya yang ya sudahlah. Tapi kami dari shareholder harus melihat performa Carlos Pena ini dengan attitude dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan perpanjang dia. Dan kondisi tim dengan stabilitas yang sekarang ini, harmoni sekarang ini, mudah-mudahan tahun depan bisa lebih bagus lagi gitu ya. Dengan penambahan di sektor yang kita kurang. Dan saya berharap Liga tahun depan ada Indonesian Cup atau ada Cup satu lagi karena itu kapan ya bakal bergulir kayak itu ya? Kami sih 2027 kata Pak Erik. Kami sih dari klub sudah meminta Liga untuk memutar satu kompetisi lagi ya.